bebal, kata saya. Ya kamu king, gitu. Yang paling bebal. Aduh, saya berharap dapat pujian, ternyata saya dapat apa ya? Dapat cambukan. Ya. Kamu yang paling bebal, katanya. Karena kamu diajarin firman tapi banyak sombongnya ya, di hati saya tuh banyak sombongnya, merasa diri selalu paling benar terus. Nah, saya mau share kepada kalian pengalaman pribadi saya. Kok bisa sekarang saya bersama dengan kalian gitu ya, menyembah Tuhan dengan tulus, biarpun saya itu belum sempurna ya, tapi menyembah Tuhan dengan tulus, dengan syukur. Sedangkan masih banyak kekurangan diri saya yang harus ya saya juga perjuangkan. Kenapa kok bisa begitu gitu? Yang terpenting sebelum kita masuk ke tema ya, yang terpenting itu menurut saya pribadi, selama saya sama dengan Tuhan itu kita selalu utamakan Tuhan. Jadi sebelum kita ngobrol dengan orang atau mengambil keputusan dengan orang itu, saya selalu berusaha ini keputusan tuh di akhirnya tuh menyenangkan saya atau menyenangkan Tuhan. Penting itu bagi kita tahu. Kita diam di rumah misalkan, kita nggak bekerja misalkan, kita tanya ke diri kita, ke Tuhan, apakah kita tuh menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita. Dalam keluarga pun sama, kalau kita kecewa sama istri atau kecewa sama suami atau kecewa sama anak, sebenarnya kita tuh menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita. Kita sering harus berkoreksi diri kita supaya kita tahu gitu, hidup kita tuh sepanjang hari itu 24 jam tuh menyenangkan Tuhan atau menyenangkan diri kita. Itu dulu penting. Jadi Pak Ampi pernah selalu bilang, utamakan Tuhan, utamakan Tuhan. Saya bilang ke Pak Ampi saya utamakan Tuhan. Tapi setelah saya koreksi diri saya, setelah baca firman malam, setelah saat teduh malam, ternyata dari jam ke jam tuh saya lebih banyak menyenangkan diri saya. Nah, kadang kita sebagai manusia tuh suka lupa ya, bahwa kita tuh nggak kesannya menyenangkan Tuhan, tapi kita tuh sebenarnya banyak juga menyenangkan diri kita. Ya. Karena kalau menyenangkan Tuhan, saya pernah bilang di Komsel, terkadang itu sesuatu yang kita nggak suka, tapi kita harus lakukan untuk Tuhan. Amin. Jadi penting sekali kita mengerti ya, kenapa seseorang itu bisa seperti Pak Ampi misalkan, seperti Tuhan Yesus, seperti Pak Nelman gitu ya. Karena mereka di hidupnya, di kesehariannya, di pola pikirnya selalu Tuhan yang mereka, keputusan pertama tuh Tuhan dulu gitu. Baru, oh kalau ini ternyata nggak menyenangkan Tuhan, dia nggak akan lakukan gitu. Biarin hati kita senang gitu ya, tapi kita kan dia akan lakukan. Jadi penting sekali ya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dalam hal apapun. Yang kedua, ya ini yang bagi saya pribadi yang selalu saya perbaiki itu, saya selalu kalau dulu saya ngobrol sama istri saya, sama Reni itu, saya tuh paling bener aja. Saya merasa diri saya tuh harus dihargai terus sama orang gitu. Saya merasa diri saya tuh harus diapresiasi sama orang. Karena waktu saya bergereja di Rock pertama kali 6 tahun yang lalu, saya baik sama Pak Ampi, saya pikir nanti ada hadiah dari Pak Ampi. Dalam hati saya ya, saya dulu tuh baik sama Pak Ampi tuh ada maksud. Saya baik sama Pak Bob tuh ada maksud, saya baik sama Pak Nelman tuh ada maksud. Kalau dulu saya seperti itu. Tapi kalau sekarang, saya bilang ke Pak Ampi, saya akan melakukan hal yang sama, kata saya, di tempat ini, biarpun saya menjadi OB. Jadi dulu berharap hal-hal pujian lah dari Pak Bob, dari Pak Ampi atau dari siapapun itu kalau saya berbuat baik. Tapi saya tahu bahwa itu nggak membuat saya sukacita, bahwa saya ke gereja tuh hanya sebagai apa ya, ingin dipandang sama orang dan sebagainya. Itu sifat saya yang dulu. Jadi penting bagi kita semua di sini, kita tuh jangan pernah merasa diri kita tuh benar, karena yang benar tuh hanya milik Tuhan. Amin. Jadi penting kita apa-apa orang harus nurut sama kita atau gimana, kita merasa hebat, enggak. Tuhan yang paling benar. Jadi kita tuh di sini hanya perantara Tuhan. Terima kasih, Gigi sudah hidup di dunia ini, Gigi sudah melayani di gereja GBI Rock, Gigi percaya
Ngingking melayani di sini ya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Nggak ada untuk menyenangkan Ngingking, nggak ada untuk menyenangkan istri atau apa, nggak ada. Karena ya mau gimana lagi, kalau kita nggak menyenangkan Tuhan, apa ya? Saya sering dulu mencari uang berlebih gitu ya, mencari uang, mencari kesenangan berlebih gitu ya. Ternyata setelah ujung sampai saat ini saya lihat menjadi keserupaan dengan Kristus itu harus sudah jadi tujuan kita gitu. Udah harus jadi goal kita. Makanya di WA saya tulis Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah Tuhan. Kenapa saya pilih ayat yang paling menyeramkan, mati adalah menguntungkan? Karena saya punya goalnya sama Tuhan. Bukan sama dipuji sama Pak Ampi, dipuji sama Pak Bob, bukan. Itu bukan goal saya. Goal saya itu bersama Tuhan, mati bersama Tuhan. Karena di kehidupan ke depan saya yakin gitu, saya nggak mau sukses di dunia ini, tapi saya pas dipanggil Tuhan, kok Kiki katanya, kamu masuk neraka kan, aduh, selama-lamanya kata saya nggak sebanding lah hidup kita 50, 60, 70 tahun mengorbankan hanya demi menyenangkan ego kita gitu ya, tapi kita lupa menyenangkan Tuhan. Nah itu yang saya ingin sharingkan kepada kalian, supaya apa yang dilalui oleh hidup kalian selama ini ya ada Tuhan gitu. Jangan prioritaskan pola pikir kita gitu. Kita balik ke tema ya. Tema kita pada hari ini diberikan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Diberikan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Pertama, manifestkan kehadiran Allah melalui tubuh Kristus. Ada di Markus 6 ayat 37 sampai 44. Ini singkat yang ayatnya ya. Nanti kalian bisa baca di rumah. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Saya tuh dulu orang yang pelit ya, istri saya tahu. Saya tuh nggak peduli sama orang. Kadang untuk tersenyum aja sama orang tuh males gitu. Karena bagi saya tuh tersenyum sama orang tuh, lu mau ngasih apa ke gua gitu? Gua senyum ke lu tuh apa? Lu yang mau beri ke gua gitu. Kalau lu mau beri duit ke gua akan tersenyum dengan senang hati gitu. Jadi saya berprinsip dulu tuh take and give aja. Jadi orang baik ya saya give, orang senyum ya saya senyum, orang mengasihi saya ya saya mengasihi ya gitu. Umum-umum aja. Jadi setelah saya kenal Tuhan, Pak Bob pernah bilang kan, saya pernah bilang ke Pak Bob, wah pelayanan saya udah hebat ya Pak Bob ya, udah keren kata saya. Oh, Pak Bob bilang ke saya, ini pelayanan yang kita lakukan itu paling baru 10%-nya Tuhan gitu. Wah kata saya Pak Bob, enggak Pak Bob, uang yang saya sudah keluarkan kasih ke Tuhan, waktu yang saya sudah kasih ke Tuhan itu Pak, dalam hati saya nggak berani ngomong gitu ke Pak Bob. Pak Bob ini salah kata saya tuh, dalam hati saya, enggak saya benar Pak Bob yang salah kata saya. Setelah merenung lagi, pulang ke rumah, ya ternyata saya yang salah kata saya. Jadi perlu loh karunia yang udah Tuhan kasih ke kita, itu kehidupan kita, bahwa kita tuh harus bertindak gitu. Banyak orang suka bilang puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, tapi teori doang. Booking sangat puji Tuhan. Harusnya kalau kita udah bicara puji Tuhan, tanggung jawab kita untuk mengucapkan puji Tuhan itu apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab kita itu apa? Kalau tanggung jawab kita, Tuhan, puji Tuhan, Kiki udah sehat. Jam hari ini Kiki akan memberi orang makan. Hari ini Kiki akan memberi support orang untuk sukses. Hari ini Kiki akan lebih menyayangi istri saya. Nah itu bukan hanya diomongan aja. Haleluya, haleluya, dapat rumah. Kalau dapat rumah, haleluya, dapat uang, haleluya, puji Tuhan. Dikasih sakit, itu kita masih cinta dunia. Kita belum tahu Tuhan yang benar. Karena Tuhan kita yang datang ke dunia ini, Dia memberi makan, memberi support kepada kita semua. Saya tanya kalian, apakah kalian sudah seperti Tuhan? Memberi support, perhatian, memberi makan, memberi minum bagi orang lain. Kalau kalian bilang, wah saya belum seperti itu kok Ingging, karena kita belum ada uang atau belum ada waktu, berarti kalian belum cinta Tuhan. Kalian masih cinta diri kalian. Yang saya ingin omongkan, paksa diri kita
Saya juga memaksa diri saya untuk berusaha menjadi Kristus. Biarpun itu awalnya nggak menyenangkan. Yuk kita semua paksa diri kita, beri waktu kita. Kalau kalian nggak bisa memberi makan, kalian seenggaknya bisa memberi doa, memberi waktu, memberi apapun. Karunia yang udah Tuhan berikan kepada kalian tentang kehidupan ini, kalian paksa diri kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya slogan, bukan hanya omongan aja gitu. Paksa diri kita. Karena saya percaya dengan memaksa diri kita, lama-kelamaan kita akan terbiasa. Saya pernah bilang ke Pak Ampi, saya tuh waktu salaman aja, dulu tuh terpaksa. Cuman karena saya berusaha mencintai Tuhan, kata saya berusaha tersenyum. Saya berusaha salaman sama orang, biarpun hati saya tuh ya dongkol gitu. Hati saya tuh, ini bukan gue loh. Teman-teman gereja tuh, ini orang, saya tuh nggak suka main sama orang gereja. Saya senangnya main sama pengusaha. Saya senangnya main sama orang yang satu pikiran sama saya. Loh, kenapa Tuhan kirim saya ke gereja? Kata saya itu. Iya, saya tuh sering bertanya-tanya, Tuhan, this is not my home, kata saya. My home itu bersama pengusaha di Jakarta, kata saya. Itu my home saya. Ya tapi puji Tuhan. Karena saya terpaksa awalnya melakukan itu, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa. Gitu. Adiknya Reni tahu betapa saya cemberutnya waktu mereka masih kecil-kecil. Saya tuh gak pernah nanya sama mereka juga, bodoh amat kata saya itu. Jadi penting banget kita memaksakan diri kita itu untuk berjuang seperti itu harus dipaksakan gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, kok King ini bukan talenta saya loh, atau bukan kasih karunia saya untuk memberi makan atau kita memberi minum buat orang lain atau berdoa buat orang lain. Nah, kita harus seperti Kristus. Kristus berdoa nggak untuk orang sakit? Berdoa. Kristus menyembuhkan buat orang sakit? Menyembuhkan. Kristus memberi makan nggak? Memberi makan. Kita pun harus seperti Kristus. Harus memaksa diri kita. Jangan untung rugi dan lain sebagainya, enggak. Kita harus coba, kita harus paksa diri kita melakukan itu. Jangan kita memberi karena kita sesama aja yang kita suka. Ini banyak orang terjadi seperti itu. Gua suka dia, makanya gua memberi ke dia. Kalau gua nggak suka sama si B, gua nggak akan memberi sama si B. Ya janganlah, Yesus membeli 5 roti 2 ikan, dia nggak nanya loh, lu dari kecamatan mana, lu dari suku mana, lu dari bangsa mana. Enggak, Yesus beri hati, beri kegembiraan buat orang lain. Paksa diri kita untuk minimal kita bisa mengubah dunia seseorang. Paksa diri kita. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, betul, tapi kita paksa diri kita pelan-pelan untuk menjadi Kristus. Karena tujuan hidup, kalau ada yang nanya sekarang tujuan hidup kok gini, apa ya serupa dengan Kristus? Nggak ada lagi. Saya nggak mau jadi yang lain. Saya nggak mau jadi presiden, saya nggak mau jadi apa-apa. Enggak, saya hanya mau jadi serupa dengan Kristus karena rasanya enak. Saya udah ngerasain. Jadi obat yang paling mujarab di dunia ini bukan sanjungan, bukan uang yang banyak, bukan kesehatan yang melimpah, bukan. Pola pikir dan sehati dengan Kristus. Enak. Jadi saya percaya ya, kita semua bisa seperti itu. Jangan harus mau diajar juga, kita biar seperti Kristus gitu ya. Karena penting banget juga kita punya mentor. Jadi kalau saya hampir tiap hari teleponan sama Pak Ampi. Kenapa saya teleponan sama Pak Ampi? Bukan nggak ada kerjaan, saudara-saudara. Karena saya ingin belajar gitu, firman yang udah Pak Ampi kuasai, saya ingin belajar sama dia. Hampir tiap hari saya telepon dia. Kok Pak Ampi bisa begini hatinya? Kok Pak Ampi punya pola pikir seperti ini? Saya belajar gitu. Saya belajar sama Yesus, saya belajar sama Pak Ampi, saya belajar sama Mr. Nelmar. Belajar. Jadi penting ya kita hadirkan Tuhan supaya tubuh Kristus yang udah Tuhan kasih kepada kita itu dapat maksimal, dapat di setiap waktu kita tuh berguna buat keluarga, buat sesama. Itu penting banget juga ya. Jadi jangan menganggap bahwa bergereja atau bertuhan itu hal nomor 2 atau nomor 3. Enggak, jangan.
Kalau kalian berkelakuan seperti itu, berpola pikir seperti itu, saya yakin hidup kalian akan penuh kecemasan, penuh kekhawatiran, penuh rasa takut dan lain sebagainya. Jadi saya harap kita semua tujuan hidupnya sama, jadi serupa dengan Kristus. Next, yang kedua, membangun jemaatnya secara individu dan kelompok. Ada di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini. Ini salah satu ayat favorit saya juga. Saya dulu tuh sering banget menghakimi orang dalam hati. Ini orang kurang, ini orang kurang cerdas dan kurang sebagainya. Tapi setelah tahu firman ini dan berusaha saya melakukan firman ini, pikir saya waktu dulu saya berusaha melakukan firman ini, kayaknya nggak ada apa-apa deh yang terjadi sama diri saya. Saya pikir begitu, pikir saya tuh pasti biasa-biasa aja, datar-datar aja gitu. Ternyata setelah kita berusaha melakukan, satu kali kita melakukan pengampunan sama orang lain, kita berusaha nggak menjudge sama orang lain. Wow, rejoice tuh di dalam hidup saya tuh yang Tuhan berikan tuh. Saya terkadang pergi ke kantor pagi, pulang malam, misalkan ya ada teman yang mengecewakan atau siapapun yang mengecewakan terhadap hidup saya happy loh, saya seneng loh. Tuhan, kata saya, terima kasih Engkau sudah memberi orang-orang ini kepada saya. Kenapa? Berarti itu mengasah diri saya menuju surga, kata saya. Amen. Terima kasih. Ada masalah, ada apapun itu, enak aja. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah mengampuni, karena kita sudah berusaha menjadi seperti Kristus, karena kita sudah berusaha tidak melempar batu kepada orang lain, karena kita tahu diri, karena yang benar hanya Yesus. Gitu. Yes. Jadi please di antara kita kalau kita di hati kita senang menghakimi orang lain, berbuat gak baik sama orang lain, hilang. Percaya sama. Hidup setelah kita bisa memaafkan situasi, memaafkan semua orang, enak banget. Saya paling doyan yamin ya. Bagi saya yamin juga kan enak. Benar. Jadi saya nggak munafik ya. Dulu tuh saya paling enak makan. Bagi saya makan tuh hobi. Nah sekarang kita harus ganti. Hobi kita apa? Lakukan firman Tuhan. Ajar diri kita, paksa diri kita. Jadi menjadi seperti Kristus bukan sesuatu yang aneh, yang terlalu jauh banget. Tuhan, saya nggak mungkin seperti Tuhan. Memang niat lu nggak mau jadi Kristus kalau kayak gitu. Memang lu nggak ada niat aja. Tapi kalau kita berusaha melakukan firman, nggak ada yang rugi sama firman Tuhan. Percaya. Saya udah mencoba dan mencobanya. Enak. Rasanya enak. Saya melihat orang lain tuh. Kalau dulu ya, saya masih ada ini loh. Ada dalam hati saya dan pola pikir saya tuh masih ada. Ini kayaknya saya harus lebih baik sama si ini. Sini saya harus lebih baik sama si ini karena ini lebih dekat sama saya, ngobrolnya lebih nyambung dan sebagainya. Enggak. Setelah kita bisa berusaha melakukan firman ini, kita kan menganggap orangnya sama, indah. Makanya saya percaya di bumi seperti di surga itu nyata. Yes. Harus kita alami, hidupnya nyata, enak. Terkadang biarpun dalam kesesakan kita diam sendiri di rumah pun kita tetap ketawa. Kenapa? Ya karena udah ada Yesus hidup kita. Udah ada Yesus, enak banget, percaya. Jadi kalau yang belum bisa memaafkan orang, dia berpikir, kok King nanti saya pasti masuk surga. Enggak. Karena kamu nggak melakukan seperti yang Yesus lakukan. Kamu harus melakukan seperti yang Yesus lakukan. Baru kita bisa bersama dengan Bapa di surga. Saya percaya bahwa firman ini juga ya bisa membuat kita menjadi lebih baik ya ke depannya. Yang ketiga ini Yesaya 53:4, tetapi sungguh-sungguhnya
penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya, menyangkal diri dan memikul salib. Nah ini juga penting dalam hidup kita supaya tubuh Kristus kita menjadi karunia bagi orang lain, bahwa kita tuh harus seperti yang saya ceritakan dari awal ya, kita tuh nggak boleh sombong, kita tuh harus mau diajar sama orang lain. Saya pernah cerita sama Rafael, kalau Om King pengen bisa main basket, Om King harus belajar sama Rafael. Kita harus berani merendahkan hati kita bahwa memang kita nggak bisa. Kita harus mau menerima diri kita tuh diajar sama orang, tunduk, diam, manut sama orang. Jadi penting di hidup ini kita harus bisa menyangkal diri kita, harus bisa memikul salib bersama-sama di gereja ini. Saya percaya kalau jemaat kita di sini semua udah bisa memikul salib bersama-sama, gereja kita kan bertumbuh, kan hebat. Bukan kitanya, semua nanti orang akan lihat kita bahwa wah, gereja GBI Rock ternyata pengajarannya baik, jemaatnya keren-keren, bisa menolong. Ayo, kita belajar pikul salib. Kita jangan, kalau orang-orang lain susah, kita hanya perhatikan aja. Oh, dia lagi susah ya. Ya udahlah, cukup kita doakan saja saudara-saudara. Ya doa perlu, cuman apa ya? Rasa solidaritas kita pun harus ada di situ. Kita harus hadir di situ. Karena Yesus pun waktu menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, Yesus hadir loh di orang tersebut. Hadir. Kita pun harus hadir dan kehidupan orang tersebut. Kita selami penderitaan dia, kita selami urat-urat keputusasaan dia. Kita harus menjadi seperti dia, karena di ayat Alkitab bilang kan kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Bayangkan di ajaran agama kita harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Wow, harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi kita harus bisa menyangkal diri kita bahwa kita bukan orang hebat, kita bukan orang sombong, kita hanya hamba Tuhan yang memang kita harus belajar mau diajar gitu sama orangnya. Ada Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini benar sekali ya. Saya dulu mau ikut Tuhan ya karena ingin nyanyi-nyanyi aja. Saya seneng nyanyi, biarpun suara saya sangat terbatas ya Pak Abi. Cita-cita saya tuh ingin menjadi WL di gereja, cuman ya puji Tuhan sampai saat ini tidak tersampaikan. Tapi saya percaya gitu, saya tetap bisa menjadi murid Yesus gitu, dalam hal lain. Karena setiap dari kita kan punya karunia masing-masing yang berbeda. Jadi penting sekali kita juga harus memikul salibnya dan mengikuti Yesus supaya kita bisa menjadi murid. Mau gimana kita menjadi murid Yesus kalau kita gak bisa memaafkan orang? Yesus sudah memaafkan ciptaannya sendiri. Dia disalib, dia dihina, dia caci maki, tapi dia tetap dengan tulus memaafkan. Dia tetap mempraktekkan salibnya. Coba kalau Yesus mungkinnya berubah pikiran pas mau disalibkan, Tuhan tunjukkan kekuatanmu. Saya nggak mau disalibkan karena mereka tetap nggak mencintai saya. Enggak, Yesus tetap melakukan itu, disalibkan, biarpun dia tahu ciptaannya masih kurang ajar sama dia. Jadi penting sekali di hidup kita tuh bukan senang dipuji orang ya. Saya baik sama dia karena dia muji saya gitu ya. Itu kita jadi murid dunia, bukan menjadi murid Tuhan. Kita harus siap pikul salib bersama Tuhan gitu ya. Kita harus siap merelakan apa yang ada di diri kita hanya untuk Tuhan gitu. Makanya di sini dibilang ya kalau kita nggak bisa pikul salib, kita nggak bisa memaafkan, kita nggak bisa mengampuni, kita masih punya iri hati sama orang, kita masih punya dosa yang lain sama Tuhan, kita nggak bisa menjadi murid Tuhan. Jadi menjadi murid Tuhan ya kita harus radikal. Saya percaya kalau kita hanya beribadah sehari-hari seminggu sekali atau seminggu 2 kali tanpa kita action yang seperti Kristus, saya sanksi kita bisa menjadi murid Kristus. Jujur aja, saya sanksi. Karena menjadi murid Kristus tuh kita harus sangat radikal ya sama Tuhan.
Next, membangun sinergi dan kolaborasi jemaatnya. Ada di Roma 12 ayat 4 sampai 8. Bab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya di sini tuh ada ini loh, ada gambar-gambar ini kalian. Ini gimana sih kalau ada lampunya? Ada gambar-gambar kalian, tapi nah ini ada gambar di tubuh Yesus tuh ada muka-muka kita semua nih di gereja nih. Ini bukan saya yang bikinnya, saya kaptek, ini Diana yang bikin. Gitu. Jadi ya kita tuh mempunyai peran yang berbeda-beda. Ada yang menjadi tangan di gereja, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi muka, ada yang menjadi hidung Yesus gitu. Kita dikasih karunia yang macam-macam sama Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semua udah bersinergi, udah satu hati bahwa Yesus hanya tujuan hidup kita gitu ya. Saya yakin tubuh Kristus ini akan terpancar, akan luar biasa dalam hidup. Jadi demikianlah tadi di ayat 5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lainnya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi penting banget di diri kita menghargai menghargai orang yang pemusik, pemuji dan lain sebagainya. Menghargai juga pola kebiasaan, pola pikir dari seseorang, dari semua orang yang ada di kita. Karena kita memang berbeda. Jadi penting, makanya kalau kita pakai udah di hati dan pola pikir kita udah pakai pola pikir Kristus, kita akan paham dengan kekurangan orang lain. Udah, namanya manusia. Kita harus saling memaafkan. Karena Yesus sendiri seperti itu loh. Yesus waktu menyembuhkan orang buta, dia udah sembuh, udah. Jadi kita pun memberi aja. Hidup kita tuh hanya memberi kasih. Kita nggak bisa orang itu berekspektasi harus sesuai dengan keinginan kita, susah, nggak bisa. Kita sendiri yang harus membangun diri kita gitu, supaya pola pikir Kristus masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita akan mengerti semua karakter orang. Dulu tuh saya paling nggak bisa mengerti karakter orang lain loh, susah. Kalau saya ngobrol sama ini, aduh dia bukan pengusaha, berarti not my type gitu. Kalau ngobrol sama ini, aduh dia pejabat, not my type gitu. Tapi kalau sekarang mau ngobrol sama orang lain, ayo. Sama sini ayo, sama sini ayo, sama sini ayo, sama semua ayo. Kenapa? Karena saya udah pakai pola pikir Kristus, bukan pakai pola pikir giging lagi. Kita harus berusaha pakai pola pikir Kristus. Supaya apa? Ya supaya kita menjadi tubuh Kristus, bisa membangun semua pelayanan kita menjadi lebih hebat, lebih dahsyat di sini. Saya percaya kok kalau kita udah menganggap Yesus itu yang utama dalam hidup kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dengan semua jemaat, dengan pola pikir jemaat yang berbeda-beda. Saya percaya itu gitu. Karena Yesus pun tanpa kalian sadar ya, berkolaborasi bersama siapa? Murid-murid, Petrus, Yohanes dan lain sebagainya, berkolaborasi gitu. Dan Yesus pun menerima semua kekurangan dari murid-muridnya tersebut. Nah, kita kan berekspektasi harus seperti Kristus kan? Berarti harus seperti Kristus. Jadi kalau ada orang lain yang nggak sesuai dengan pola pikir kita atau nggak sejalan dengan pelayanan kita, terima kasih, kamu keren, kamu baik hati. Yuk kita ajak komsel dan lain sebagainya. Jadi bukan, wah Kingking udah khotbah nih di depan nih, berarti Kingking paling hebat. Oh enggak, sama aja. Saya sama seperti kalian semua, masih berusaha untuk berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saya percaya kalau kita lebih dan saran saya ya, kita semua harus punya mentor. Mau kita dalam bekerja, mau kita dalam berbisnis, atau mau kita dalam berumah tangga, atau kita dalam rohani di gereja ini, kita harus punya mentor. Sama ya kayak Kingking mau badannya six pack misalkan, seperti Ade Rai. Ya Kingking harus punya mentor mungkin dalam gym. Ya kalian pun dalam kehidupan di gereja ini punya mentor.
Saya punya mentor Pak Ampi, Pak Bo. Saya sering tanya banyak hal. Saya sering dimarahin sama Pak Ampi banyak hal. Mungkin saya juga sering mengecewakan Pak Ampi banyak hal. Makanya seperti yang tadi saya omongin ya, murid paling bebal Pak Ampi adalah saya. Jadi penting di kita bahwa membangun sinergi itu kita landasannya harus pola pikir Kristus ya. Karena kalau nggak pola pikir Kristus, kita nggak bisa bersinergi di gereja ini. Next. Yang pertama, untuk membangun tubuh Kristus itu yang tadi saya bilang, manifestasikan kehadiran Allah melalui tubuh Kristus. Yang kedua, membangun jemaatnya secara individu dan kelompok. Yang ketiga, membangun sinergi dan kolaborasi dengan jemaatnya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Maafkan atas kekurangannya. Saya percaya kita semua bisa menjadi murid Kristus yang tulus, yang mengerti arti bersyukur, supaya hidup kita menjadi enak aja ke depan. Jadi penuh sukacita, damai sejahtera, dan keberuntungan selalu menghidupi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Maafkan atas segala kekurangan hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, firman yang kami hadirkan pada siang ini Tuhan, tujuannya hanya untuk memuliakan Engkau. Amen. Ajar kami Tuhan, supaya lebih terbuka hati kami, lebih bersyukur Tuhan, sehingga Tuhan mengisi semua kehidupan kami, dari kepala sampai kaki kami. Ajar kami Tuhan, selalu rendah hati Tuhan, bersyukur. Ajar kami untuk rajin baca Alkitab Tuhan, karena kami percaya Tuhan, dengan kami tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami bisa menjadi serupa dengan Kau Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.